Sebab sungguh di dalam tangan Tuhan ada pengharapan, dan orang-orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur sebab kami tahu kasih-Mu nyata atas setiap kami. Kami ada di awal minggu, di hari yang baru. Kami bersyukur, bahkan kami meyakini, kami percaya sebagaimana Tuhan menuntun kami menyelesaikan sepanjang minggu kemarin. Maka ketika kami memulai hari yang baru dalam minggu yang baru dan akan kami jalani, kami percaya Tuhan juga yang menyertai kami, Tuhan juga yang menolong kami, Tuhan juga yang memampukan kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu pagi hari ini hamba bersama dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing. Betul kami tidak ada di satu tempat yang sama, betul kami tidak ada di satu waktu yang sama, tapi kami ada dalam satu hadirat, yakni menyembah Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau hadir di rumah kami masing-masing, sebab Engkau bersemayam, Engkau senang ketika kami memuji menyembah-Mu ya Allah. Karena itu pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, kami rindu mendengarkan lagi, belajar kembali firman-Mu. Kami tahu akan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi masing-masing kami, sehingga pagi hari ini kami percaya bukan cuma pagi biasa-biasa yang kami jalani dalam ibadah doa pagi. Pagi hari ini dan hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan kuasa, di mana kami berjalan dalam kehendak Allah, bukan keinginan kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, sehingga hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi dalam anugerah Tuhan. Kita bisa memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Betul badai masih ada dalam hidup kita, betul pergumulan juga masih ada kita hadapi, tapi alangkah indahnya ketika kita menghadapi pergumulan sama-sama dengan Tuhan. Alangkah dahsyatnya ketika kita dipercayakan menghadapi tantangan, tapi kita mengangkat tangan kita ke surga dan kita berkata, Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan aku mampu menghadapi setiap tantangan pergumulanku. Dengan itu kita mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang selalu diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus gereja kita, GBI Glow Fellowship Center, mengadakan suatu kebiasaan yang baik. Di dalam awal tahun kita biasa mengadakan a week of blessing atau minggu memberkati tahun. Kita percaya dan mengambil waktu bahwa mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 nanti, jadi Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap hari kita adakan ibadah doa puasa. Ya kan, karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi, ayo yang tergerak untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah doa puasa, ya kan, sepanjang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu kita puasa. Jadi Senin pagi mulai dari hari ini pagi hari, sama seperti yang biasa kita lakukan hari Jumat saudara ya, kira-kira seperti itu. Jadi pagi kita sudah tidak makan lagi sampai dengan siang, dan nanti kita berbuka puasanya sore hari jam 5 sore, dan malamnya akan ada ibadah setiap hari seperti itu. Tapi ibadahnya diadakan bersama-sama dengan, digabung bersama-sama dengan gereja kita yang ada di pusat melalui YouTube channel Glow Fellowship Center, melalui Facebook Gembala Senior Hamba Tuhan Gilbert Lumoendong, ya kan, nama akun Facebooknya Hamba Tuhan Gilbert Lumoendong. Dan melalui akun-akun itu setiap jam 7 malam kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Jadi saya mengajak setiap umat Tuhan, karena saya pikir ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita belajar menabur sesuatu
yang baik, yang dahsyat, yang kita buat, yang kita rindu. Agar di sepanjang tahun 2022 ini kita mengalami terobosan hidup. Kita nggak mau sama seperti dia. Kan kalau ada orang bilang punya resolusi, apa sih resolusi kamu di tahun 2022 atau resolusi kamu tahun yang baru? Orang selalu bilang, ya saya berharap tahun yang tahun baru ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Iya kan? Semua orang punya resolusi seperti itu, punya pengharapan seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan di tahun sebelumnya, maka jangan pernah harapkan sesuatu yang baru yang kau terima di tahun yang baru. Karena sesuatu yang lama yang kau lakukan terus-menerus di tahun yang lama, dan engkau mulai melakukan di tahun yang baru, itu aja yang kau dapati, ya kan? Akhirnya sama juga dengan tahun yang lama. Karena itu kalau kita belum pernah melakukan sesuatu di tahun yang baru, belajar untuk lakukan sesuatu yang lebih. Kalau engkau mau menerima sesuatu yang lebih, maka belajar untuk lakukan sesuatu yang lebih. Ya kan, you pay what you get what you pay. Sehingga akhirnya kita mendapatkan apa yang kita tabur. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, jika saudara tergerak atau saudara mau, ayo sama-sama Selasa mulai besok. Kalau udah ada yang terlewat hari ini, oke, kita mulai besok. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, ya kan, kita ada ibadah puasa. Puasa mulai pagi, membuka mata, tidak makan lagi sampai dengan sore jam 5 sore. Dan malamnya jam 7 malam ada ibadah di akun-akun YouTube gereja kita, Glow Fellowship Center, dan akun Facebook Hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk bergabung bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam bahasan kitab-kitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan terakhir kemarin kita sudah bahas di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, berhenti dan memberkati, ya kan, di mana Tuhan menciptakan manusia dan selesai menciptakan manusia di hari ke-6, maka di hari ketujuh Tuhan berhenti dari setiap apa yang dia kerjakan dan dia memberkati hari ketujuh itu. Itu kita sudah bahas di hari Kamis kemarin, sudah dikasih dalam Tuhan, karena hari Jumatnya tidak ada ibadah doa pagi karena satu dan lain hal. Dan hari ini kita masuk di dalam bahasan selanjutnya dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan, catat apa yang kau dapati ketika dalam perundungan ini. Ada sesuatu yang kau dapati, ada rema yang kau dapati, catat itu dan lakukan itu, ya. Kita akan belajar sama-sama dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Haleluya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lihat, Tuhan menempatkan manusia di mana? Di taman. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan tamannya. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan wadahnya. Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Setelah itu manusia ditempatkan di tempat di mana Tuhan sudah menyiapkan. Ini yang saya bilang, Tuhan selalu punya rencana yang dahsyat. Dan Tuhan mau manusia yang diciptakannya itu, manusia yang disebut anak-anak Allah itu, ditempatkan dalam rencananya. Inilah fungsi Taman Eden. Tuhan punya rencana yang dahsyat, menempatkan manusia di tempat yang dahsyat. Sehingga kita imani di tahun 2022 ini rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita mau gak diatur? Iya kan? Manusia diatur sedemikian rupa, diarahkan sedemikian rupa. Terlebih dahulu diciptakan taman. Taman Eden ini diciptakan. Kita katakan Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuk. Ini taruh di situ. Karena kerinduan Tuhan, ada persekutuan antara manusia, antara Adam Hawa dengan Allah. Selanjutnya ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Lihat sudah. Bukan hanya Tuhan mempersiapkan wadahnya, bukan hanya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang dahsyat, tapi dia juga mencukupkan, menyediakan, memberkati. Jadi saya teramat yakin dan percaya, tatkala kita diarahkan oleh Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan berkat-berkat.
taman dibuat sama Tuhan untuk Adam dan Hawa, untuk manusia ada di sana. Dan apa yang dikatakan Alkitab selanjutnya, Alkitab mencatat Tuhan malah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Apapun yang kau akan hadapi di tahun 2022, ingatlah selalu akan hal ini. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Ayo sama-sama kita buat langkah profetik, sama-sama kita taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti menyediakan buat hidup saya. Amin. Ketik-ketik, tulis di kolom komentar, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat saya. Yes. Amin, saudara. Ini terbukti ketika Tuhan menciptakan manusia kok. Bukan hanya Tuhan taruhkan, tempatkan di tempat yang baik. Jadi di tempat di mana saudara berada saat ini, jangan pernah tempat ini susah, pendeta. Tempat di mana saya kerja berantakan, aduh nggak akan pernah bisa. Nih ladangnya ladang kering, bukan ladang basah. Lu main di sawah kalau mau ladang basah. Sedang dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, itu tempat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, itu tempat yang terbaik. Amin. Di keluarga mana kau ditempatkan, dalam rumah tangga manapun kau ditempatkan, engkau ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan di tempat itu juga Tuhan menyediakan. Di tempat itu juga Tuhan pelihara. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik. Lihat ya, pemberian yang baik berasal daripada Tuhan, diberikan kepada manusia untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Lihat saudara, emas banyak di situ, tapi Adam dan Hawa nggak baku rebe. Orang Manado bilang nggak berebut emas. Kenapa? Karena semua tercukupi, semua tersedia. Manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi serakah. Emas ada suatu mengalir dari membahas tempat itu. Taman sungai itu berbagi menjadi 4 cabang, yaitu pertama Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat di mana emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Tapi Adam dan Hawa nggak baku bunuh di sana untuk rebutin emas, karena dia merasa cukup. Manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi serakah. Semua milik saya, semua milik saya, semua punya saya. Wow, banyak sekali yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara ya. Ada suatu sungai mengalir di Eden, lihat saudara. Bukan cuma makanan yang Tuhan berikan, yang Alkitab catat ada buah-buahan yang Tuhan tumbuhkan dari bumi untuk dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tetapi juga ada air yang mengalir. Jadi saya teramat yakin dan percaya, saya teramat yakin dan percaya, anak-anak, benarlah apa kata Daud. Benarlah apa kata Daud. Orang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, kata Daud, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Ini yang Alkitab katakan, Tuhan pelihara. Amin. Betul, sekarang mungkin kita ada goncangan, tapi tetap setia aja. Ada goncangan-goncangan ekonomi, ada goncangan-goncangan keuangan, tetap setia. Ingatkan ini, tetap setia, tetap taat. Engkau mau lihat pertolongan dari Tuhan, tetap setia ketika engkau dibentuk. Engkau akan melihat, sebab tidak akan dibiarkan anak-anak Tuhan jatuh sampai tergeletak. Tuhan pasti topang, Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti teguhkan. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14, kita belajar tentang Taman Eden. Jangan sampai Taman Eden itu menjadi Taman Edan, karena manusia jatuh dalam dosa. Ada keserakahan, ada saling serang,
ada saling menghakimi. Kalau rumah tangga tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka jadinya sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Rumah tangga akan saling serang. Hawa nyalain Adam, Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular. Akan saling serang, akan saling menyalahkan. Kenapa? Karena jatuh dalam dosa. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita, ayo sama-sama kita mau dipulihkan. Kita rindu dipulihkan, kita rindu mengalami kasih Tuhan, kita rindu mengalami kuasa Tuhan. Taman Eden dibikin oleh Tuhan untuk persekutuan antara Tuhan dengan anak-anaknya, antara Tuhan dengan manusia. Taman Eden diciptakan supaya manusia melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Taman Eden diciptakan untuk supaya manusia melihat bahwa sungguh Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, dan yang baik itu selalu berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan peristiwa Taman Eden, di mana Taman Eden itu ada tenang, ada ketenangan, saudara, ketenangan. Ada kecukupan, ada ketenangan, ada persekutuan, ada kepastian, ada kelimpahan dalam taman itu. Di mana Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tetap terus tinggal dalam natur dosanya. Itu sebabnya Yesus mesti hadir, Yesus mesti datang. Allah yang mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan, untuk mati, untuk supaya kita kembali kepada jalan Tuhan lagi, supaya kita menikmati kehadiran Tuhan sama seperti apa yang Tuhan rencanakan di Taman Eden buat Adam dan Hawa. Adanya persekutuan, adanya relationship, baik antara manusia dengan sesama, Adam dan Hawa, maupun manusia dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan mencari Adam di Taman Eden. Adam, di manakah engkau? Tuhan yang cari. Adam dan Hawa nyumpet karena takut, karena merasa bersalah. Hal yang sama terjadi, itu yang Tuhan buat melalui karya salib Yesus. Dia mencari manusia yang berdosa. Cuman manusia yang berdosa lebih memilih jalannya, udahlah saya gak perlu Tuhan, buat apa saya cari Tuhan? Padahal hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah menderita, tapi tetap mempertahankan diri. Saya gak perlu Tuhan, yang saya perlu uang. Saya gak perlu Tuhan, yang saya perlu kesehatan. Saya gak perlu Tuhan, yang saya perlu ini, yang saya perlu ini. Lah semua itu kita dapati dari Tuhan. Taman Eden mengingatkan kepada setiap kita bahwa kasih Tuhan itu besar, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah manusia mulai serakah. Disitulah manusia mulai saling serang. Disitulah manusia lebih meninggikan egonya daripada mementingkan kepentingan sesama. Ngeri, saudara, ngeri. Ngeri. Itu sebabnya Yesus datang. Yesus hadir buat menyelamatkan saudara dan saya, untuk mengembalikan apa yang sudah rusak, memulihkan apa yang sudah rusak, mengembalikan apa yang dulu pernah Allah buat, agar kita kembali menikmati persekutuan, agar kita kembali menikmati ketenangan. Betul ada badai, betul ada masalah, tapi ada damai, ada tenang. Coba saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, apa yang saudara rasakan? Kalau kita mau jujur, ketika kita memuji menyembah Tuhan, bukan berarti kita gak punya masalah. Tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita dapatkan pengharapan, kita dapat ketenangan, kita dapatkan kekuatan. Jujur saudara, itu yang kita nikmati, bukan? Itulah yang Tuhan mau. Di Taman Eden seperti itu yang Tuhan inginkan. Adanya persekutuan di mana manusia tenang, di mana manusia mengalami kedamaian. Dan manusia mengalami kepastian. Kepastian akan apa? Akan segala sesuatu. Kepastian akan hari depan, kepastian akan pemeliharaan Tuhan, kepastian akan pembelaan Tuhan, kepastian akan pertolongan Tuhan. Itu mendapatkan, itu didapati oleh setiap manusia. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan.
Tapi akhirnya dosa membuat keadaan berbalik. Manusia saling membenci. Keadaan timbul kebencian, ya kan? Hawa jadi benci sama si Adam. Adam lebih benci sama si Hawa gara-gara dia nih, perempuan yang kau tempati di sebelah. Dia memberikan buah itu kepada Hawa, juga gak mau disalahin. Nah, salahin lagi orang lain. Ini kan yang terjadi sekarang. Manusia gak ada yang mau mengaku salah. Susah untuk mengaku, ya maaf sayang aku salah. Coba, jarang. Kenapa? Karena mempertahankan egonya itulah yang sudah jatuh di dalam dosa. Karakter manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya ada istilah, kalau maling ngaku penjara penuh. Saya nggak salah, dia yang salah, Pak. Bukan saya. Keributan rumah tangga ini bukan karena saya, tapi suami saya. Keributan rumah tangga ini bukan karena saya, tapi istri saya. Nggak ada yang pernah bilang, iya semua ini salah saya minta maaf, saya minta ampun. No. Karena apa? Karena dosa. Akhirnya manusia saling benci, manusia saling dendam, manusia tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ngumpet Adam dan Hawa dicari Tuhan. Padahal Tuhan cari untuk memulihkan. Tapi manusia lebih milih bersembunyi. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa menghampiri Allah dalam kekudusannya. Itu sebabnya perlunya Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk menjadi korban buat saudara dan saya, agar dosa itu dihapuskan. Kita diingatkan pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam peristiwa Taman Eden. Yang pertama, sedianya Tuhan rindu untuk memulihkan keberadaan kita. Dia rindu akan adanya persekutuan antara kita dengan pribadinya. Allah rindu untuk memelihara hidup kita. Allah rindu untuk mengarahkan hidup kita masuk dalam rencananya. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Dia sudah merencanakan sesuatu yang besar. Dia sudah rencanakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Dia mau kembalikan rencana ini dalam kehidupan kita tatkala kita dipulihkan. Tatkala kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia rindu. Itu sebabnya bagian kita adalah apa? Taat aja, setia aja, mau ikut Tuhan aja. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Menempatkan kita dalam posisi sama seperti Taman Eden manusia dulu. Adanya persekutuan, adanya pemeliharaan, adanya kebebasan dalam melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, adanya persekutuan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya ada ketenangan dan kedamaian. Tidak lagi tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena dosa membuat seseorang takut menjadi khawatir. Karena itu pastikan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita ingat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dari peristiwa Taman Eden ini kita belajar Tuhan rindu ada persekutuan. Dari peristiwa Taman Eden ini kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan menempatkan saya di tempat di mana Tuhan akan pelihara saya. Dia gak akan pernah taruh tempat di mana saya jauh dari Dia. Enggak, Dia selalu tempatkan saudara dan saya di tempat di mana Dia mau bersekutu dengan kita. Bagian kita adalah apa? Tetap cari Dia. Kalau kau ditempatkan di masa-masa yang sulit, tetap cari Tuhan. Kalau kau ditempatkan di masa-masa yang gak ada pergumulan, kau tenang menghadapi, tetap cari Tuhan. Sehingga akhirnya kita tetap hidup terkoneksi, terhubung dengan Allah kita. Itu yang kita pelajari hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, dalam apapun juga yang kita hadapi, Tuhan rindu ada persekutuan. Tuhan rindu kita mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita mengalami kedamaian, ketenangan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan dari peristiwa ada di Taman Eden. Kami diingatkan bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa, untuk menempatkan kami di suatu tempat yang dahsyat dan luar biasa.
Ampuni kami kalau seringkali kami memberontak. Ampuni kami kalau seringkali ketika Tuhan membentuk kami, memurnikan kami, kami lari. Kami justru lari dan menghindar dari Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mau setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Tuhan mau setiap kami mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baik untuk kami manusia. Kami nikmati dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami diingatkan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap terus merasakan kedamaian, ketenangan tatkala kami menghadapi badai, tatkala kami menghadapi pergumulan, kami menghadapi masalah. Ingatkan kami bahwa Tuhan ada bagi kami. Tuhan ada dan meneguhkan kami. Kami tidak mau hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak mau pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan kami bersembunyi dari Tuhan. Hari ini kami diingatkan di dalam nama Yesus. Allah yang menopang kami, Allah yang memampukan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang baik. Allah sudah menempatkan kami dalam tempat dan rencana Allah yang sempurna. Karena itu biarlah kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Engkau yang hari-hari ini sedang merasa khawatir, engkau yang hari-hari ini sedang merasa ketakutan menghadapi badai hidup, ingatlah hal ini. Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita untuk menikmati hadirat-Nya. Karena itu engkau yang khawatir, engkau yang panik, engkau yang takut, hari-hari ini belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa sehingga setiap umat Tuhan boleh mengalami damai Tuhan, boleh mengalami ketentraman, boleh mengalami kelimpahan, boleh mengalami ketenangan, boleh mengalami persekutuan yang indah sebagaimana Tuhan sudah buat pada saat Tuhan menciptakan Taman Eden. Hamba berdoa ya Allah, sehingga setiap umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani pagi hari ini, dalam ibadah doa pagi di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberikan kami ketenangan, kedamaian, ketentraman, bahkan keintiman, untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, apa yang kami terus pelajari, bahkan setiap hari kami sharingkan dalam ibadah doa pagi ini, biar ini terus memperbaharui hati kami, membersihkan hidup kami, membawa kami dalam pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani dalam ibadah doa pagi, bahkan komunitas doa pagi yang ada. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah lihat kesetiaan mereka dalam mereka beribadah. Allah lihat kesetiaan mereka dalam mereka mencari Tuhan. Allah lihat kesetiaan mereka dalam mereka menabur di waktu yang terbaik. Mereka mencari Tuhan karena kerinduan mereka untuk mereka mengalami keintiman dengan Tuhan, untuk mereka mengalami ketentraman. Betul kami masih punya masalah, betul kami masih diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat kami sedih, membuat kami gentar. Tapi hari ini kami diingatkan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan kami dapatkan kekuatan. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan kami mendapatkan pengharapan. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan kami mendapatkan terobosan-terobosan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap pergumulan yang mereka hadapi. Di antara mereka yang hari-hari berdoa buat rumah tangga mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memulihkan rumah tangga mereka. Tuhan tolong rumah tangga mereka, sehingga suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istrinya, istri-istri yang sudah pergi meninggalkan suaminya, kami bersepakat, kami bersatu hati, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami menarik, kami merebut jiwa-jiwa mereka, tubuh roh jiwa mereka yang telah terhilang dari suami, dari istri yang sah di hadapan Tuhan. Kami rebut, kami tarik mereka dalam nama Yesus. Mereka kembali ke pasangan mereka yang sah. Jamah Roh Kudus, jamah hati mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan, terjadi pemulihan, damai Tuhan ada atas rumah tangga mereka.
Pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa buat kesehatan umat Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, ingat firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kita adalah orang percaya. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan di rumahmu masing-masing, kau yang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya firman Tuhan pasti tergenapi. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami percaya tergenapi firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala campur tangan kuasa kegelapan, bahkan segala kelemahan tubuh, aku menghardik engkau keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Terjadi kuasa Allah dinyatakan atas tubuh mereka yang sakit, jamah disembuhkan Tuhan. Kami terima bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Tuhan yang memulihkan kami sehingga setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam keuangan, dalam perekonomian mereka. Bapa, kami diingatkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kami. Karena itu hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang tergoncang dalam ekonomi keuangan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Itu sebabnya aku berdoa dalam nama Yesus. Kepunyaan Tuhanlah emas, perak, permata, harta bumi ini. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memelihara hidup anak-anak Tuhan. Tuhan lihat kesetiaannya, Tuhan lihat keseriusannya, kesungguhan dalam mengiring Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Allah memberkati setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Tergenapi firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi, cintai Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terjadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan di tahun ini aku ucapkan berkat, terjadi promosi ilahi, terjadi kemajuan yang signifikan dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis mereka, dagangan mereka, bahkan studi mereka. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Apapun yang mereka buat, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa, hamba berdoa buat mereka. Di dalam nama Yesus terbuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Terbuka pintu-pintu pekerjaan. Kalau ada mereka juga yang berusaha pagi hari-hari ini, sedang merintis usaha, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan mensupport, orang-orang yang akan menunjang, orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Engkau orang-orang muda dengar baik. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tuhan akan menuntunmu menemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bagian engkau serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Bawa masa mudamu kepada Tuhan. Jika itu adalah engkau orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat orang muda yang pagi hari ini bersatu hati berdoa bersama-sama untuk mendoakan pasangan hidup mereka. Tuhan, aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan pertemukan mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan.
Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka dipertemukan dengan tulang rusuk mereka, dipertemukan dengan hawa dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku ucapkan berkat, kuasa Tuhan membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan pasangan hidup yang mengasihi mereka sebagai anak Tuhan, di dalam nama Yesus ada dalam rumah tangga dan keluarga mereka kelak. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga kami berdoa, bersatu hati mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami menyerahkan kota-kota kami, karena itu kami mau mengucapkan berkat. Mari umat Tuhan, dimanapun kau berada, ucapkan berkat. Angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal hari ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kota kami aman. Dalam nama Yesus, kota kami dijaga Tuhan, dijauhkan daripada segala bencana alam, dijauhkan daripada segala yang jahat, dijauhkan dari segala kerusuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, Shalom Allah turun atas kota kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kota kami. Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini terus berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, lihat kerinduan mereka. Hamba berdoa, hamba memohon ya Allah, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, Allah percayakan keturunan-keturunan ilahi. Bagi mereka keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dinyatakan dalam keluarga rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, hari ini kami percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun penuaian jiwa-jiwa. Tahun ini Tuhan percayakan bagi kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka ada di kalangan keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan. Biarlah kami boleh berdampak, kami boleh memenangkan mereka oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa, perlengkapi kami umat-Mu dari tempat yang maha tinggi, turun mengalir kuasa-Mu atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya setiap kami dipercayakan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami doa di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka ya Tuhan mengalami kuasa Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam keluarga kami yang belum mengenal Yesus, kami sebutkan nama mereka satu persatu. Roh Kudus jamah, maupun setiap mereka yang sudah pernah mengenal Yesus, sekarang sedang pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Tuhan Yesus, kami berdoa jamah hidupnya ya Allah. Kami percaya selama ada orang yang berdoa buat jiwa-jiwa ini, maka Tuhan belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kami doa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami ucapkan berkat, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami doa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa kami dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari bencana alam di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas bangsa ini. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dijaga, disertai tolong Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong mereka, beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam mereka mengambil keputusan, diberikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID, kami doa agar mereka tetap terus dijaga Tuhan, ditolong, disertai Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan penanganan pandemi COVID dalam pemerintah ini, rencana untuk pemberian booster kepada masyarakat yang ada. Tuhan tolong dalam nama Yesus, semua berjalan dalam baik, semua berjalan dalam campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan, hidup kami dipelihara, hidup kami dijaga Tuhan, hidup kami ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun kau berada, di rumahmu masing-masing angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatilah mereka, disertai mereka dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mereka menikmati hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan mereka kuat, mereka tenang, mereka mendapatkan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan kasih dalam Tuhan, ingat, jadikan hidupmu menikmati hadirat Tuhan. Karena sungguh Tuhan yang memelihara hari-hari hidupmu, Tuhan yang menyertai hari-hari hidupmu, Tuhan yang membela hari-hari hidupmu. Kita kembali ketemu besok dalam ibadah doa pagi. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan yang mau turut bergabung, terlibat dalam doa puasa atau doa memberkati tahun. Ayo silakan, sama-sama kita akan berpuasa Senin sampai dengan Sabtu. Dan malamnya jam 7 malam ada ibadah di akun YouTube gereja kita, Go Fellowship Center, dan akun YouTube Gembala Senior kita, akun Facebook Gembala Senior kita, hamba Tuhan Gilbert Tumaindong. Doa saya menyertai setiap umat Tuhan, tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena selalu masih ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.